Bismillahirrahmanirrahim. Tenang aja, tenang aja. Iya. Ini baru pertama kali. Jangan berlaku. Iya. Langsung baca aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa tanggal 9 Desember 2025, saya Harabdu bin Tohar Abdul Rahim di hadapan Sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap istri saya bernama Irma Kartika Anggraini binti Ivan Rusdiana. Grogi saat bacakan ikrar talak hingga majelis hakim menenangkan Bedu. Tak hanya tegang, suaranya pun bergetar saat bacakan ikrar talak. Padahal saat proses perceraian itu berlangsung, berkali-kali Bedu siap mengakhiri bahtera dengan Irma Kartika Anggraini dan sulit untuk bisa kembali. Lantas benarkah saat membaca, Bedu kena mental lantaran ia benar-benar telah lepas tanggung jawab sebagai suami? Meski sah bercerai secara agama dan negara, benarkah ada sekelumit beban yang masih mengganjal lantaran tak bisa lagi menuntun Anggi? Benarkah karena itu suara Bedu bergetar saat membacakan ikrar talak? Menikah itu kan tanggung jawab ya, ibadah ya. Artinya saya bertanggung jawab atas apa yang saya bawa dalam kehidupan saya. Saya menjadi pemimpin dalam rumah tangga saya. Saya menjaga anak istri saya dari panasnya api neraka. Nah, ketika saya bercerai, berpisah, seperti ada sesuatu yang bukan bebannya hilang ya, bukan, tapi artinya apakah setelah perpisahan ini mantan saya, istri saya tetap berada di track yang lurus gitu kan. Artinya saya berharap, berdoa semoga ya dia tetap ada di jalannya. Wajar jika Bedu mengkhawatirkan mantan istrinya, apalagi banyak sahabatnya dari kalangan selebritis yang usai berpisah justru berubah drastis. Harapannya jika mantan istrinya tetap sama seperti Anggi yang dulu tanpa mengubah apapun. 15 tahun bersama bukan waktu yang sebentar. Meski sudah lepas dari permasalahan, namun beban moral masih terus menggelayut apalagi semua anak-anaknya berada dalam pelukan mantan istri. Kekhawatiran ada, yaitu tadi kita kan nggak bisa 24 jam memantau istri kan. Selama berumah tangga aja kadang-kadang kita masih lost, masih suka nggak terpantau, apalagi kita sudah tidak suami istri lagi. Karena yang saya khawatirkan adalah anak-anak aja sih sebenarnya. Untuk saat ini status Bedu sudah sah menjadi duda, tapi tetap tanggung jawab masih terus dijalankan. Apalagi ia tetap memberi nafkah bulanan 50 juta rupiah yang ia serahkan kepada mantan istri yang meliputi nafkah dan keperluan lainnya untuk anak-anak. Dari perpisahan ini, Bedu juga sama sekali tak membawa harta. Semua aset, rumah dan kendaraan, semua diserahkan kepada mantan istri dan anak-anak. Bahkan seluruh cicilan masih dibayarkan olehnya. Kalau di totalnya hampir menyentuh angka situ, tapi kan bayarnya kan nggak langsung 50 juta kan, misalkan anak-anak nih 20 juta sama mbaknya, terus listrik rumah, terus kebutuhan anak-anak, kebutuhan makannya, karena ibunya yang jaga ya saya kasih makan juga semuanya ke ibunya. Sama cicilannya ya hampir menyentuh 50, tapi nggak nyampe 50 lah, hampir lagi. Ya alhamdulillah 50 juta itu didapat dari pekerjaan ya, sisanya donasi. Nggak minus gitu kan, tapi pas alhamdulillah Allah kasih kecukupan ya, yang namanya kita rezeki kan kita syukurin ya. Tahun 2025 sepertinya menjadi tahun terberat bagi Bedu. Ia sempat mengalami kesulitan finansial signifikan akibat sepinya pekerjaan. Bahkan karena itu pula ia sempat diterpa isu terjerat dalam kubang pinjaman online alias pinjol. Toh pada akhirnya perlahan-lahan Bedu bangkit. Beberapa job mulai berdatangan hingga ia bisa mengontrak rumah dengan harga 70 juta per tahun di kawasan Depok, Jawa Barat. Dan mencukupi kebutuhan nafkah anak sampai cicilan rumah beserta mobil. Host sama bikin konten YouTube sama MC ya masih alhamdulillah masih ada lebihnya lah, kalau buat bawa pulang ke rumah masih alhamdulillah, makasih bisa makan, bisa tidur, bisa buang air masih.
Tak ada drama dan huru-hara, Bedu dan istri sepakat untuk mengakhiri bahtera yang sudah dikayu selama 15 tahun. Lantas benarkah usai resmi menduda, Bedu langsung tancap gas untuk mencari pengganti Anggi? Lantas bagaimana dengan gebetan baru yang disebut anaknya mirip emak-emak TikTok? Saya masih terbuka buat siapa aja yang mau menikah sama saya. Cuman ya itu saya nggak punya apa-apa, belum punya apa-apa. Ya kalau saya rasa saya masih belum cukup lah. Saya terus belajar, saya terus berbenah untuk mengupdate, untuk memperbaiki pribadi saya menjadi orang lebih baik. Belum lama berstatus duda, Dehun sudah dilirik Fujian. Kehadiran Dehun ke kediaman Fuji membuatnya terkesima. Kehadiran Dehun itu benar-benar menghipnotis Fuji. Putri bungsu Haji Faisal itu sama sekali tak berkedip ketika opa Korea itu mengajaknya untuk kolaps. Lantas benarkah usai bolak-balik disakiti pria lajang, Fuji kepincut duda anak 3? Waalaikumsalam opa. Sebentar lagi dulu. Lagi ada apa kesini? Nah, mau nego harga. Nah, ke rumah ini banget. Iya. Mau nego harga apa nego aku? Nego harga. Bercerai dari Julia Prastini seperti membuat Dehun terlepas dari beban. Wajahnya yang sempat datar tanpa ekspresi saat menghadapi perceraian karena diselingkuhi wanita yang karib disapa Jule, kini begitu lepas ketika bersama Fuji. Meski baru pertama kali bertemu, namun Fuji dan Dehun seperti memiliki chemistry. Bahkan gombalan Fuji saat collab membuat Dehun salah tingkah alias salting dan tak berkutik. Oh, aku kira kamu separuh orang Korea, separuh nafasku. Udah bisa tebak ini. Nah, mukanya merah emang iya. Kita ini bukan settingan, guys. Kita nggak gini, guys. Nah, belanja aja kalian udah belanja aja Udah harus capek Capek. Oh ya udah, gak apa-apa, sini aku yang cari uang sayang. Wajah Dehun memerah dan akhirnya keduanya pun saling lempar gombalan yang bikin suasana jadi riuh. Lantas benarkah Fuji benar-benar terkesima dengan Dehun sejak pandangan pertama? Lantas bagaimana dengan Dehun? Benarkah Dehun sudah mulai move on dan siap membuka hati untuk wanita baru? Minum jamu di pinggir kali. Dekat kamu nyaman sekali. Kita nggak ada waktu, soalnya kita... Aku punya banyak waktu sih kalau sama kamu. Ini udah boleh digodain belum sih? Udah resmi jadi ini belum? Ya, saya berharap terbaik sih. Mau doanya aja. Wanita mana yang tak suka dengan sosok Dehun? Selain tampan, ia juga begitu telaten saat mengasuh ketiga anaknya yang masih kecil-kecil. Bahkan Fuji juga dikenal telaten merawat Galaskai keponakannya dan menyukai anak kecil. Lantas benarkah kesamaan itulah yang membuat Fuji dan Dehun klik? Dan saat collab, tak ada gimmick. Jujur, live yang paling nggak ada gimmick. Betul. Emang biasanya kamu ada gimmick? Aku nggak ada gimmick. Aku juga nggak suka gimmick. Bener-bener nggak ada gimmick. Jadi sama aku nggak ada gimmicknya. Aku tuh sejujurnya aku nggak kuat. Nggak kuat kenapa? Untuk itu sebenarnya saya nggak mau itu karena masalah pribadi saya ya. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.